Halo semuanya, kembali lagi saya Coach Hendra Hilman di channel Coach Hendra Hilman. Senang sekali bisa sharing lagi kepada Anda di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa like, Anda bisa share dan subscribe channel ini ya. Tujuannya supaya bisa terus membantu Anda ya. Saya selalu memberikan sharing-sharing tentang bisnis tips ya, yang saya harapkan agar bisa praktis dan juga bisa langsung diterapkan di bisnis Anda. Oke, nah hari ini saya akan sharing mengenai cara lain. Seandai kata saya sudah mentok di satu cara strategi marketing, bagaimana? Adakah cara lain yang out of the box, yang di luar dari konsep jualan produk saya? Jadi intinya adalah bagaimana saya menjual di luar dari konsep produk saya. Nah itu ya. Jadi fokus saya kepada out of the box, di luar kotak gitu kan. Jadi kalau kita bisa berpikir itu kreatif ya. Namanya juga pengusaha. Pengusaha adalah apa? Ya harus usaha gitu ya. Sampai dapat cara praktisnya, sampai dapat cara yang uniknya, sampai dapat cara yang di luar yang dipikirkan oleh kompetitor Anda. Nah, salah satu contoh ini dilakukan oleh salah satu klien saya. Basically dia memasarkan atau dia memiliki produk obat herbal untuk kanker ya. Jadi biasanya dia menjual ya sudah di apotik, di toko obat gitu kan, distribusinya di ya apotek-apotek dan juga ya di online juga ada di marketplace gitu ya. Tapi ya fokusnya ke produk, fokusnya kepada produknya. Nah, jadi yang saya temukan bahwa ya kalau kita cuma bisa jual, kita punya produk lalu kita jual produknya berarti umum. Ya kan? Anda jual fashion, Anda punya baju, atau Anda jual apalah, kamera kayak atau apa produk Anda, ya Anda punya produk, lalu Anda pasarkan produknya di marketplace, di online, Instagram, Facebook, ataupun di toko-toko atau distribusi atau pakai reseller segala macam, itu umum. Yang saya ingin sharing kepada Anda adalah sesuatu yang mungkin bisa Anda berpikir lagi ya di luar yang umum, di luar yang sudah biasa orang lakukan. Nah, salah satu yang dilakukan oleh klien saya adalah begini. Dia menjual obat herbal kanker ya, dan dia jualnya biasa lah tadi di marketplace dan sebagainya. Cuman begini, karena banyak saingan dan juga banyak kompetitor dan sebagainya, dan juga perang harga, gimana dong cara lainnya untuk bisa melakukan penjualan, atau bagaimana supaya caranya tetap mendapatkan market? Akhirnya setelah kita coaching, kita ngobrol, brainstorming dan sebagainya, kita ketemu satu ide. Ya udah, gini deh, kita punya Instagram account. Memang Instagram account itu fokusnya ya obat ini gitu kan, obat herbal inilah gitu. Lalu kita buat Instagram account yang berbeda, yang sama sekali tidak ada obat ini, tidak ada brand ini, sama sekali nggak ada. Jadi Instagram account ya, yang judulnya aja udah bukan tentang obat tersebut, bukan tentang produk ini, judulnya sudah lain. Jadi kita berpikir, kalau kita berpikirnya begini, obat kanker ya, berarti kira-kira yang minum ya pasti penderitanya, ya obat herbal ya kan, penderitanya. Dan mungkin juga bisa jadi orang-orang yang punya relatif, punya saudara, punya keluarga yang mungkin terkena kanker. Nah, kita pikir-pikir kalau gitu gimana kalau kita bikin satu Instagram account, namanya adalah, kalau lihat orang-orang yang penderita kanker itu ya, itu kan mereka berjuang banget, mereka fight. Mereka berjuang, ingin sehat, ingin sembuh, ingin pokoknya saya pengen lebih baik lah gitu kan. Maka kita sebutnya pejuang kanker account. Gitu ya. Kita sebutnya pejuang kanker account. Itu contoh aja. Lalu kita buat Instagram account itu ya. Dan kita buat itu, lalu kita mulai banyak tips-tipsnya, banyak mulai melakukan apa ya, kita sharing-sharing gitu kan mengenai bagaimana tips supaya orang-orang ini bisa terus fight, punya hope, punya satu semangat lagi, dan mereka punya satu positive thinking. Kita masukkan tips-tips begitu. Dan akhirnya banyak yang masuk, banyak yang bergabung karena mereka merasa ya well, kita sama-sama di kondisi seperti ini, kita sama-sama mau berjuang. Di situ kita kasih tips motivasi, kasih tips tentang bagaimana supaya punya hope lagi, kita kasih tips-tips bagaimana supaya mereka terus bangkit, semangat dan sebagainya. Tanpa kita sharing mengenai produk dan sharing mengenai obat tadi. Dan ternyata followers makin meningkat. Ya, terus meningkat, ya bertambah karena mereka seneng juga di situ follow. Kenapa? Karena ada value-nya, ada manfaatnya mereka follow itu. Karena mereka bisa juga jadi tahu ada tips-tips begini, semakin semangat gitu kan. Nah, setelah kita mencapai titik tertentu, followersnya sudah mencapai titik tertentu, baru kita mulai sedikit ya sharing tentang soft selling produk ini. Ya mulai tambah ya, ada sedikit tipsnya, manfaatnya ternyata supaya meredakan dan supaya ya kan obatnya tidak bisa menyembuhkan gimana, tapi untuk meredakan ya, membuat supaya lebih ringan dan sebagainya. Pokoknya terapi gitu kan. Nah, kita masukkan sedikit ya. Nah, bukan hard selling,
tapi hanya memberikan manfaat dari produk ini apa. Dari situ orang mulai curious, mulai penasaran dan bertanya. Nah, di situ kita mulai mendapatkan market baru. Ya, nah jadi ini adalah satu tips ya. Tapi menurut saya tips ini bukan hanya tentang obat herbal kanker, tapi ini adalah merupakan cara berpikir yang berbeda. Kalau Anda punya bisnis apapun, contohnya Anda punya bisnis apa? Punya bisnis fashion, jualan baju. Ya oke, kita jualan baju di marketplace, oke ya. Tapi coba kita berpikir, yang beli produk kita siapa? Who is the target market of your product? Itu Anda harus pikir, oh siapa ya? Misalnya baju-baju saya gimana sih? Oh, baju-baju wanita. Siapa? Semua wanita. Nggak bisa semua wanita. Kita spesifikan siapa wanitanya, umur berapa yang paling banyak membeli produk kita. Gayanya seperti gimana, lifestyle-nya seperti apa. Kita pikirkan, oh ternyata orang-orang yang membeli produk kita itu orang-orang yang peduli fashion. Mereka membeli baju itu berdasarkan tren, gitu kan? Berdasarkan tren saat ini. Jadi dia lihat warnanya, lihat desainnya, lihat motifnya, lihat coraknya, lihat polanya, dan sebagainya. Nah, gimana kalau Anda bikin satu account, misalnya, ini boleh di Instagram, boleh di Facebook, dimanapun, Anda bikin satu kolam lagi, kita sebutnya kolam, di mana di situ sebetulnya Anda tidak menjual produk fashion Anda, tapi misalnya Anda jual misalnya fashion lovers gitu loh, misalnya contoh, ya atau apa fashion trend lovers misalnya begitu, itu contoh aja, sehingga yang di sana yang datang, yang follow itu adalah orang-orang memang menyukai dan peduli tentang fashion. Nah, di situ Anda bisa sisipkan produk-produk Anda yang bisa nantinya mereka jadi penasaran, oh iya ya, ternyata ada ya produk-produk fashion yang saya inginkan. Ternyata ada ya produk-produk fashion yang saya suka. Nah, baru akan diarahkan ke website Anda, marketplace Anda, toko online Anda, dan sebagainya. Ya, coba Anda berpikir, ini hanya tips sederhana dari saya, ya. Tipsnya sangat singkat, tapi yang saya ingin highlight kepada Anda adalah mengenali cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Jadi ingat, Anda punya produk apapun, ya mau apapun itu terserah Anda. Tapi ingat, jangan hanya fokus jual produknya. Sekali lagi, jangan hanya fokus jual produknya. Tapi saran saya, jualah persepsi dari produk tersebut. Ini sudah saya bahas di tips video sebelumnya mengenai bagaimana membangun persepsi. Bahkan saya gambarkan dan detail bagaimana membuat persepsi sedemikian sehingga terkesan lebih mahal. Dan orang merasa wow, keren gitu ya. Ingat, orang membeli persepsi. Ya, orang membeli persepsi. Ya, kalau nggak membeli persepsi, nggak mungkin orang membeli jam tangan begitu mahal dan orang tetap beli. Pasti membeli persepsi. 20% orang beli tetap logik, tapi 80% tentang persepsi. Jadi fokus juga hanya bagaimana mengangkat persepsi dari produk Anda. Termasuk juga kalau Anda juga jual punya toko online dan sebagainya, persepsi toko Anda seperti apa? Itu semua description-nya bagaimana? Cara Anda memfoto produknya gimana? Itu semua is about perception. Bahasa yang digunakan, tata cara admin Anda menjawab customer masuk ataupun customer yang nanya, itu juga semua persepsi. Ya, everything is a perception. So, jangan hanya jual produknya, jual persepsi. Kedua, coba pikirkan cara lain. Pikirkan target marketnya siapa, spesifik who-nya siapa. Anda mesti gali di situ, ya. Kalau belum ketemu, jangan pikir sendiri. Hubungi nomor telepon di bawah, kita sama-sama bisa brainstorm. Itulah yang saya banyak bantu klien-klien saya untuk menemukan siapa the right target marketnya. Kalau Anda sudah ketemu the right target market, ketemu spesifik who-nya, Anda akan lebih mudah sekali untuk bisa memasarkan produk Anda, apapun produknya. So, kalau Anda punya produk bagus, itu adalah kewajiban. Tapi jangan hanya jual produknya secara fungsional. Jual persepsi, bangun emosionalnya, cari faktor pembedanya, cari discriminatornya, cari sesuatu yang unik dari produk Anda apa. Angkatlah manfaatnya. Secara perception itu meningkat. Terus fokus kepada spesifik who-nya. Ya, kembali lagi saya selalu menekankan itu. Saya tidak bosan-bosannya. Berapa video banyak saya selalu menekankan spesifik who, spesifik who, spesifik who. Ya, oke. So, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah Anda benar-benar coba pikirkan, Anda bayangkan jadi mereka. Ada di tips saya. Ya, silakan nonton video-video sebelumnya mengenai bagaimana cara Anda menentukan target market yang tepat. Oke, kesimpulan buat Anda yang menonton video ini. Kalau Anda punya produk, satu, Anda lihat produknya, siapa yang membelinya, coba pikirkan cara lain. Jangan hanya jual produknya di marketplace. Itu umum, ya. Jual persepsinya, bangun persepsinya. Cari discriminatornya, faktor pembeda, ya, faktor yang unik apa, nilai tambahnya di mana. Kedua, pikirkan target market siapa. Kalau bisa kita bangun kolam sendiri di mana target marketnya berkumpul, Anda tinggal pancing aja. Coach,
ngomong sih gampang, lakukan. Nah, yuk, saya sudah lakukan itu. Saya sudah ketemu target marketku spesifiknya siapa, saya sudah punya kolam sendiri, ya, dan kita tinggal sharing. Nah, jadi kalau Anda mau tahu lebih lanjut, silakan hubungi nomor saja, kita bisa konsultasi bersama, ya, kita cari. Pasti Anda ketemu, dan kalau Anda udah ketemu, bisnis is fun. Oke, sukses selalu, take care, stay positive, stay healthy, salam pengusaha.